Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, kiai, sepuh sedaya ingkang kita dherekaken sahabat nasihatipun wabil khusus Tamir Masjid Geraha Estetika Masjid Anfa Ulia Estetika segenap takmir ingkang kula muliakan, semua jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Pagi hari ini alhamdulillah kita bisa mengkaji keilmuan keislaman kita, menambah keilmuan kita. Semoga bertambahnya ilmu kita, bertambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini saya akan berbicara terkait dengan wudu dan hikmahnya. Mari kita baca dulu ayat tentang wudu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini ayat yang melandasi perintah untuk wudu. Sebelum kita berbicara terkait dengan hikmah, mari kita bicara tentang fikihnya dulu. Bahwa wudu ini adalah sarana untuk mensucikan kita dari hadas kecil untuk bisa melakukan sholat. Fardunya wudu ada 6. 1 an-niyah inda ghuslil wajhi, niat ketika membasuh wajah. Maka kalau kita niat itu bukan di awal saat kita membasuh tangan, itu mboten. Nawaitul ghusla, nawaitul wudu'a li rafil hadasil aswadi, itu bukan ketika tangan, sekarang kan enggak ora usum kolah tapi pakai keran ya. Bukan itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah ketika membasuh muka. Jadi wudu, niat dengan azam itu beda. Kalau niat adalah menyengaja melakukan sesuatu dan dibarengkan dengan perbuatannya, itu namanya niat. Kalau akan melakukan pingin tapi tidak dibarengkan namanya azam. Nah, itu di dalam kitab Kasifatus saja lebih jelas lagi. Jadi misalnya tadi nawaitul wudu, saya mau wudu, tapi ketika membasuh muka itu kok tidak niat dalam hati, maka itu tidak niat, namanya azam. Secara fikih tidak sah. Karena yang wajib niat itu dalam hati, bukan di mulut. Di mulut itu hukumnya sunnah. Kenapa ada di mulut? Supaya menuntun hati bisa niat. Nah, ini bisa kita praktekkan di niat-niat yang lain. Sholat, kapan niatnya sholat? Ketika takbiratul ihram. Usolli fardhu subhi rakaataini, itu sunnah hukumnya, bukan wajib. Yang wajib kapan? Ketika membarengkan perbuatan. Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar artinya niat. Saya niat sholat subuh 2 rakaat mustaqbilal qiblah, ma'muman lillahi ta'ala, fardhul lillahi ta'ala. Kalau tidak, artinya tidak niat, maka tidak sah. Ini bicara fikih. Wah Pak, Allah kan Maha Pengampun. Nah, aku ini reso debat. Kadang orang dikandani ngono, Allah kan Maha Pengampun. Ini ilmu Pak. Ada dasarnya. Jadi bedakan antara niat dengan azam. Kalau azam itu apa tadi? Menyengaja tapi tidak dibarengkan. Kalau niat menyengaja ingin melakukan sesuatu dan dibarengkan dengan perbuatannya. Mandi janabah, kapan niatnya? Mandi janabah niatnya ya ketika ngebyur pertama. Nah, dan kalau ngebyur pertama jangan di kepala, bisa menyebabkan stroke. Kapan? Kenapa? Karena badan kita ini panas, diberi air dingin, maka bisa pecah pembuluh darahnya. Terus yang dibasuh yang mana? Paling bawah dulu.
Nah, ketika basuh yang bawah, niat kaki bawah, lutut, terus ke atas, perut, dada, leher, dan seterusnya. Baru terakhir itu kepala. Ini dari sisi kesehatan. Tadi pertama niat. Yang kedua, membasuh muka. Nah, basuh muka. Muka ini, yang namanya muka itu ya wis biasa itu ya, tempat tukul rambut. Nah, sampai sini. Nah, terus kalau rambutnya misalnya sampai ke belakang, apakah ini namanya muka? Ya mboten. Karena ada orang modelnya sini kinclong. Jadi rambutnya itu tukulin ning buri. Apakah ini namanya muka? Ya mboten. Tetap ini namanya kepala. Ya, jadi sesuai dengan adatnya manusia bagaimana. Yang ketiga, wa ghuslul yadain ilal marafiq, membasuh kedua tangan. Nah, membasuh itu bedakan antara membasuh dan mengusap. Kalau membasuh airnya mengalir. Nah, mengusap hanya mengusap ilal mirfaqain, sampai ke ini siku. Makanya kalau pakai baju panjang ini hati-hati, harus ke atas ya. Di apa namanya? Dilingkis sampai atasnya sikutnya biar kena air. Wa mashu ba'di ra'si, mengusap sebagian kepala. Sebagian. Bagaimana kalau diusap semua? Ya tidak apa-apa, sunnah malah. Tapi yang wajib itu sebagian. Yang mana kepala mana? Ya pokoknya yang namanya kepala. Sini ya kepala, sini kepala, sini kepala, kan? Yang namanya kepala yaitu diusap. Kemudian telinga ini tidak termasuk kewajiban. Jadi jangan wudu kok tidak mengusap telinga, sah. Karena tidak bagian dari fardunya wudu. Kemudian tartib dari awal sampai akhir. Sunnahnya wudu ada 10. Satu, membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim ya sebelum wudu. Kemudian wa ghuslul kafain, membasuh ini epek-epek, membasuh telapak sebelum kita wudu. Kemudian madmadah, berkumur itu juga sunnah. Nanti kalau puasa hati-hati kalau berkumur. Kalau sudah duhur mending tidak usah. Nah, ono poso-poso berkumur masuk 3 kali, keluar hanya 1 kali. Yang 2 kemana tadi? Oh, tak jamak, tak jamak takhir. Nah, ini boleh wonge dilep batal poso. Wal istinsyak, memasukkan air hidung. Nah, ini juga hati-hati, terutama kalau pas puasa. Jangan-jangan nanti airnya masuk menjadikan batal puasanya. Nah, air hidung itu tujuannya biar kotoran yang ada di hidung itu bisa keluar, terbasuh. Maka ini syariat ini kalau kita lakukan, insya Allah corona hilang. Karena virus mesti sudah hilang dengan wudhu tadi. Tangan dibasuh. Tadi belum ada cuci tangan. Ayo cuci tangan. Syariat kita itu sudah ngomong cuci tangan awit zaman biyen wis ono. Sunnah Rasul. Ya, jadi sebelum ada galakkan ayo cuci tangan. Kita ini sudah dari dulu kalau wudhu cuci tangan dulu. Sunnah. Nasab banyu irung, berkumur, wa mashu ba'dir ra'si, mengusap jami' ra'si, mengusap semua kepala. Nah, ini juga kesunahan. Wa mashul udhunain, mengusap ke telinga. Dhahirihima wa batinah. Yang luar juga yang dalam. Bima'in jadid. Wa takhlilil lihya al-kathah, nyela-nyelani jenggot yang ketel. Jadi kalau jenggotnya ketel itu sunnah untuk disela-selani pakai air. Berarti kalau jenggotnya tidak ketel, tipis, ya berarti wajib langsung sekalian pas kena air. Nah, ketika basuh tadi itu. Wa takhlil asabi'il yadain, nyela-nyelani driji, jari-jari di sela-selan. Ini juga sunnah tangan. Warijlain, kaki. Nah, ini khususon terutama kita yang tiap hari pakai sepatu. Setiap hari pakai sepatu, tiap hari pakai pakai kaos kaki. Nah, itu biasanya ini antar sela-sela ini kadang nempel, Pak. Itu hati-hati kalau wudhu harus air itu bisa masuk ke sela-selanya. Nah, makanya disunahkan sebelum wudhu
sela-selani dulu. Tujuannya biar nanti pas wudhu itu bisa kena air. Karena kalau tiap hari itu kan kadang drijine ngantek nempel. Maka disunahkan untuk di sela-sela. Wa taqdimul yumna, mendahulukan yang anggota kanan daripada yang kiri. Ini juga sunnah. Tangan, kaki, telinga. Kalau wajah bagaimana? Kalau wajah ini enggak ada kanan, ada kiri, ya sama. Kemudian bersuci 3 kali, wudunya 3 kali, tangan 3 kali. Nah ini juga bagian dari kesunahan. Kemudian yang membatalkan wudhu sesuatu yang keluar dari jalan dua belakang, depan maupun belakang. Apa saja? Ya, apa saja? Ada yang tanya itu, Pak, itu saya kentut tidak bunyi, apakah batal atau tidak? Ya tetap batal. Pokoknya sesuatu yang keluar dari depan maupun belakang itu membatalkan wudhu. Pak, saya itu kalau kentut keluar uangnya 1000, batal enggak? Tetap batal. Saya kalau kencing malah keluar batu, nah, kencing batu, nah, ya itu tetap batal. Apa saja yang keluar dari depan dan belakang itu batal. Wan naumu ala ghairi hayatil mutamakin, tidur posisi tidak netep. Nah ini para jamaah Jumat hati-hati. Maka kalau khutbah tidak usah lama-lama. Kalau khutbah terlalu lama akhirnya jamaah itu ngantuk. Nah ngantuknya itu kalau mohon maaf ini pantatnya kok tidak netep, goyang ini ya. Biasanya orang ngantuk itu kan goyang, nah ini sudah batal ini karena sudah tidak menetap. Nah, apalagi saya lihat tuh kadang sing kejelungup. Wah, itu. Ono sing modelnya dangak-dangak. Ekspresinya wong ngantuk kan beda-beda ya. Ada yang nawake kanan kiri, sapa sing gelem sirahku, ora gelem tarik meneh. Nah, ono sing mburi nyo sapa sing gelem. Nah, ini wudunya batal. Kalau mau sholat Jumat harus wudu lagi. Nah, makanya kalau khutbah jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama, AC-nya dibuat 16, kasihan yang capek-capek itu, akhirnya mereka hilang ingatan semua itu. Makanya besok itu di akhirat, ono khotib mlebu neraka, ono sopir bis mlebu swarga. Iki gara-garane khotibe nak khutbah kesuwen, wonge do lali karo Gusti Allah kabeh. Mulai mlebu neraka. Sing sopir bis mlakune ugal-ugalan, saisi bis iku kelingan Gusti Allah kabeh. Do istighfar kabeh. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, masyaallah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dadine iso do zikir kabeh gara-gara sopire ugal-ugalan. Mulane akhirnya dilebokke mlebu swarga. Wa zawalil akli bisakarin, hilang akalnya ya, karena mendem atau mendem itu mabuk ya, karena mabuk atau sakit ayan, bersentuhan dengan al-mar'ah al-ajnabiyah, dengan perempuan yang lain tanpa ada aling-alingnya. Perempuan lain itu siapa? Yang bukan mahram. Kalau mahram tidak apa-apa. Istri kita itu siapa? Istri kita ajnabiyah, maka boleh dinikah, maka membatalkan wudhu. Yang namanya mahram itu adalah orang yang haram dinikah. Contoh ibu, kakak, pak D, bude, nah, yang haram dinikah, mbah, itu mahram, maka bersentuhan itu tidak membatalkan wudhu. Kalau istri kita itu namanya ajnabiyah, orang lain, maka halal dinikah, maka bersentuhan dengan istri tidak ada aling-alingnya membatalkan wudhu. Paham ya? Mahram itu namanya orang yang haram dinikah, bukan muhrim. Nah ini selama ini kita ngomongnya bukan mahram tapi muhrim. Muhrim itu orang yang ihram, ya. Muhrim itu bahasa Arabnya orang yang ihram, itu muhrim. Mahram orang yang haram dinikah. Tadi mulai ibu, mbah, terus ke kanan ke kiri. Nah, itu tidak membatalkan wudhu. Lah istri kita siapa? Ajnabiyah, orang lain, maka halal dinikah. Maka dengan istri kita itu membatalkan. Nah, kadang ono sing di pemahaman itu kan mahram muhrim saya, bukan. Ini dalam konteks fikih, istrimu itu namanya ajnabiyah, orang lain, maka halal dinikah. Kalau mahram haram dinikah. Nah, maka kalau mahram tidak membatalkan wudhu, kalau orang lain membatalkan wudhu. Wa massu farjil adami, dan mengusap kemaluan anak Adam, bibatinil kafi, dengan epek-epek telapak tangan yang dalam. Berarti kalau kesentuh yang atas ini tidak membatalkan.
atau yang pucuk juga tidak membatalkan. Kemudian wamassu halaqati duburihi, mengusap lubang dubur, ya, bersentuhan dengan lubang dubur itu juga membatalkan wudu. Nah, ini saya kira tentang fikihnya. Kemudian sedikit ini saya sekalian hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6. Yang satu itu terkait dengan laki-laki maupun perempuan, yang satunya khusus perempuan. Yang laki-laki maupun perempuan yang wajib mandi adalah iltiqaul khitanain, ketika terjadinya bersentuhannya, ketemunya dua khitan, maksudnya berhubungan suami istri. Kemudian yang kedua keluarnya mani. Yang ketiga mati. Nah, itu juga wajib mandi. Kalau orang mati dimandikan. Orang no ceritane wong mati malah mandi dewe medeni wong. Kemudian yang ketiga khusus perempuan, setelah haid, setelah nifas, dan setelah wiladah. Nah ini yang ketiga ini wong zaman akhir dora mudeng ini hukum ini. Ibu-ibu itu wajib mandi setelah haid, setelah nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Ada lagi wiladah. Wiladah itu setelah melahirkan persis, itu wajib mandi. Nah ini saiki kita wis ora pate usum nih. Piye? Dan ini wajib. Jadi ibu-ibu habis melahirkan, ya, bayi sudah keluar. Terus dinteni sedelok kira-kira awake wis rada kuat, itu dimandikan. Mandi semua, basah toh, itu tujuannya biar fresh, Pak. Habis itu terus nanti nunggu masa nifas. Nifasnya selesai baru mandi lagi. Nah, ngoten ya. Jadi harus diniati. Nah, mandi wiladah. Bon, ini kita bicara fikihnya. Sekarang kita bicara hikmahnya, tasawufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan fausilu wujuhakum. Idza qumtum ila sholati fausilu wujuhakum. Kamu kalau mau sholat maka basuhlah wajah. Pertanyaannya, kenapa dalam wudu itu pertama yang dibasuh adalah wajah? Pernah mikir tekan kono mboten jenengan? Jadi kenapa? Kok wudu sing di wajah, sing dibasuh kok wajah dulu, kok tidak tangan dulu, ya? Kok tidak kaki dulu, tapi kok wajah? Kenapa? Karena wajah itu adalah organ tubuh yang berhadap-hadapan langsung dengan dunia. Coba jenengan pikir mau seneng apa saja, itu lewatnya wajah, Pak. Pengen mobil lewat mata, mata ada di wajah. Pengen wong wedok ayu, roh wong wedok ayu, ngerti ki ayu karo ora, mata ada di wajah. Pengen apa wae? Sesuatu yang indah-indah, keindahan dunia itu dilihat oleh mata, mata ada di wajah. Dan dunia ini cenderung bisa mengalihkan perhatian hati kita, memalingkan hati kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wajah ini harus dibasuh supaya wajah itu hilang dosa-dosanya tadi dari lali karo Gusti Allah. Bahkan wajah ini coba jenengan perhatikan, ada apa ini? Ini bathuk isine apa? Jenengan nak mumet niku nyekele pundi, Pak? Wah, mumet nyekele dengkul apa nyekel apa? Nyekele sirah ya. Ternyata di sini tuh otak ada apa? Pusat rekayasa itu di sini, Pak. Arep korupsi ben ora konangan wong. Piye carane engko ora konangan BPK? Iku mikirin ning ndi? Ya ning kene iki. Otak ini pusat rekayasa itu. Di pusate arep pengin berbuat baik yo mikirin ning kene. Pengin berbuat jelek yo mikirin ning kene. Nah ini makanya basuh bima il taubah wal maghfirah, dengan air taubah, air istighfar. Dan wajah ini adalah anggota tubuh yang merepresentasikan seluruh organ tubuh kita. Coba jenengan golek EKTP atau golek SIM. Itu yang disuruh setorkan mana itu? Suruh setor gambar tangan karena kanggo nyetir apa wajah? Wajah. KTP itu setornya wajah. Maaf Pak, saya ini adanya foto kaki, enggak boleh. Ternyata wajah ini merepresentasikan seluruh anggota tubuh kita.
Coba jangan pirsani kalau di televisi itu ada pejabat kecekel KPK, OTT itu, operasi tangkap tangan. Tangkap tangan artinya kan tangannya bar nopo duit tuh nih. Tapi kalau di show sama wartawan itu yang ditutupi apanya itu? Hah? Wajahnya atau tangannya itu? Lucu tuh. Padahal sing nomor duit tangan. Tapi kenapa yang ditutupi wajah? OTT ya, operasi tangkap tangan. Tangannya bar nomor duit. Tapi pas di syuting karo wartawan, lihat di televisi itu ekspresinya itu yang ditutupi wajah, bukan tangan. Oh, ternyata wajah ini menggambarkan, mewakili seluruh organ tubuh kita. Paham ya? Tadi kenapa? Pertama Allah mengatakan fausilu wujuhakum. Basuhlah apa? Wajah. Soalnya wajah ini tempat langsung berhadapan dengan dunia, yang dunia itu memalingkan hati kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq. Allah menyuruh kita membasuh kedua tangan. Kenapa tangan kita harus dibasuh setiap wudu? Ini memang kalau tidak baca ilmu tasawuf tidak bisa jawab. Ini kajiannya tidak kajian fikih lagi, kajian tasawuf. Jadi ternyata kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu, orang itu kalau cari nafkah, mayoritas organ tubuh yang digunakan untuk cari nafkah paling aktif itu apa kira-kira? Mayoritas orang, anggota tubuh kita yang paling aktif untuk cari uang itu kira-kira apa? Kita buat mayoritas. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada mulut. Kira-kira yang paling gerakannya sedino paling wakeh itu apa? Coba kita ini bangunan ini Pak tukang ini kira-kira organ tubuh mana yang paling berperan dalam menerapkan ini? Tangan atau kaki? Plok. Tangan Pak. Orang jualan itu yang terlihat kasat mata itu pakai tangan juga. Mayoritas pekerjaan itu diselesaikan dengan tangan. Maka tangan ini adalah simbol orang bekerja. Tangan adalah simbol orang cari duit. Tangan itu simbol orang memperoleh harta. Maka Allah seolah-olah mengatakan begini, hati-hati dengan tanganmu. Banyak orang mengandalkan hidupnya lewat tangan. Sampai ada orang ngomong begini, saya kalau tidak kerja tidak makan. Ada enggak ngomong itu? Ada ya? Saya kalau tidak kerja tidak makan. Iki ono benere ya ono salahe, Pak. Ono benere ya memang mayoritas begitu. Tapi juga ada salahnya. Apa salahnya? Nah, itu orang di rumah sakit tidak ada yang kerja, makan semua. Gitu? Orang yang di rumah sakit kerja enggak itu? Enggak ada yang kerja. Malah nawonge wis meh mati, malah parselnya tambah akeh. Tanggone do tilik kabeh. Itu nak ning desa malah numpak truk, Pak. Daerah Pati itu nak ana tanggone rumah sakit numpak truk bak terbuka. Wah, do ngamplopi kabeh. Dadi nek meh mati malah tambah duitnya akeh. Nah, ora percaya. Lho niku ngoten. Jadi tidak mesti orang tidak kerja tidak mandak. Wah, akeh wong ora kerja mangan ya akeh. Wae ngerjeh urip mesti mangan. Engko iki kita ya ono mangan ya. Biasanya ono mangan. Nah, ora kerja to iki? Nah, ora. Nah. Jadi Allah seolah ingin mengatakan begini, kamu tidak boleh menggantungkan hidupmu lewat tangan. Kamu tidak boleh menggantungkan nasibmu lewat tangan. Tidak boleh hatimu tutil kumandil sama kerjaanmu, enggak boleh. Karena yang mencukupi hidupmu itu bukan pekerjaanmu, bukan tanganmu, tapi Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini saya buat contoh kalau kita masih ingin
belum percaya kalau Allah yang mencukupi kebutuhan kita. Ada orang gajinya 100 juta, banyak enggak? Banyak atau sedikit? Banyak ya. Allah buat dia tidak hidup, tidak mati. Adang-adang neng ICU, uangnya habis untuk biaya perobatan. 100 juta itu kita yang akeh, Pak. Tapi kalau seorang sudah masuk ICU, itu uang sedikit atau uang banyak itu? Bahkan kurang, Pak. Orang kalau sudah masuk ICU itu tidak ada harganya uang itu. Nah, apalagi dia harus ke luar negeri. Berapa harga pengobatan di luar negeri? Kursnya pakai dolar. Tidak ada artinya uang 100 juta itu. Artinya kita itu bisa cukup ya karena ada campur tangan Allah. Terlalu sombong manusia kalau ngomong, ya ini kan saya bisa begini karena pekerjaan saya, ini karena jabatan saya. Terlalu sombong orang seperti itu. Allah kalau mau membuat dia miskin dalam sekejap, Pak, banyak orang kaya jadi miskin banyak banget. Maka jangan terlalu sombong. Maka Allah itu katakan, ayo tanganmu itu basuhan, ya, karena kau selalu menggantungkan hidupmu dari tanganmu. Seolah-olah Allah katakan gitu. Jangan sampai kau gantungkan hidupmu dari pekerjaan. Maka setiap wudu basuh dari dosa menggantungkan hidup lewat pekerjaanmu, lewat tangan. Gantungkan hidupmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kecukupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah katakan cukup, cukup. Kalau Allah katakan kurang, kurang. Ana wong biyen urung kerja niku ora duwe utang. Lanang wedok kerja malah utangnya numpuk. Ada enggak? Ada. Di saat dia itu dia hidup biasa-biasa saja, enggak punya utang. Tapi semakin ke sini, lho, ki piye urip kok malah suwe utangnya tambah akeh. Ya ini karena tadi biasanya orang itu semakin dia punya pemasukan, angan-angannya tambah dhuwur. Alhaakumut takatsur. Gajine 1 juta pengennya motor, gajine tambah 5 juta pengennya di mobil. Nah, jadi sebetulnya itu sing ndadekke kemrungsung urip niku janjane awake dhewe, bukan orang lain. Gitu. Sing ndadekke ati ora tenang iku janjane ora wong liya. Jare ngomong iki wah, corona iki sepi kabeh kok. Nah, padahal iku jeh iso mangan, ya isih iso ngombe. Kebutuhan hidup itu kan ora kudu ndek mobil to, ora kudu omah HP. Wong ora duwe mobil isih urip. Nah, yang penting kan iso ngibadah itu aja. Sehingga kadang ketenangan hati itu tidak ada ya karena yang membuat gusar itu keinginan kita sendiri. Ya, makanya ayo jangan sampai kita ini berbangga dengan penghasilan kita, disyukuri penghasilan kita, tapi jangan kau gantungkan hidupmu dari pekerjaan. Faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu menyengaja sesuatu, pasrahkan kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hendaklah orang-orang beriman bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang sudah pasrah, Pak. Atine kok til kumandil karo Gusti Allah, ya. Yang membuat cukup Allah. Ini insyaallah omongane barang ku enak. Nyuwun sewu. Banyak orang-orang itu kan lucu ya. Pas duitnya akeh, dia itu tidak pernah ngomong sama orang. Tapi saat duitnya sidik, ngger wong kandhani. Ana to model wong ngono. Wah, saiki dodolan sepi. Tapi ketika kemarin rame, nggak pernah dia ngomong alhamdulillah sekarang rame, nggak pernah. Tapi ketika dia jualan sepi, tiap orang dikabarin. Nah, ini artinya kan orang pernah bersyukur kepada Allah ya. Di saat sepi, kenapa kan Anda harus bergersa? Padahal antara sepi dengan larisnya banyak larisnya. Antara duit atau orang duit sering duit duit. Misalnya orang duit ya meneng ae wong koncone sing ora duit ya akeh waduh. Ning kono ana sing meneng, ana sing kene keluar-keluar. Nah, makanya kalau hati itu sudah pasrah pada Allah ya, bahwa ada campur tangan Allah dalam urusan rezeki, insyaallah beres. Dalam Quran jelas Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah melapangkan rizki seseorang yang dikehendaki dan Allah juga yang menyempitkannya. Makanya ada orang kaya dan orang miskin itu sebetulnya ada campur tangannya Allah. Ayat tangan tadi. Allah al-basit, Allah yang maha melapangkan, Allah al-qadir al-muqtadir, Allah yang menyempitkan. Nah ini nek wis atine gawe ngono tenang, hidup itu tenang ya. Kenapa hidup ora tenang ya? Karena tadi merasa
Kita menggantungkan hidup bukan kepada Allah tapi pada pekerjaan kita. Yang ketiga, wamsahu biruusikum, usaplah kepalamu. Nah, kenapa kok wudu kepala diusap? Kepala itu isinya apa? Pikiran, otak. Otak itu simbol dari keilmuan. Nah, kadang ada orang tambah pinter tambah kemaki. Ada orang itu ingin merencanakan sesuatu yang tidak baik. Tadi, ini ingin merencanakan hal yang baik, merencanakan yang jelek. Seolah-olah Allah katakan, ayo usap kepalamu, ya, biar hal-hal yang jelek itu terusap, biar hilang. Usaplah bekas-bekas pikiran jahatmu, usaplah rencana jahatmu dengan air taubat, air istighfar. Nah ini, jadi dengan diusap, ya, kita berharap yang ada itu hanyalah kebaikan. Sing elek-elek wis ilang kabeh. Nah. Wa arjulakum ilal ka'bain. Basuhlah kakimu. Kenapa kaki harus dibasuh? Kaki ini organ yang langsung berhadapan dengan tanah. Ya, kita kalau jalan itu ngenani tanah. Tanah itu ada yang najis, ada yang tidak. Tanah itu ada yang bagus, ada yang tidak. Dengan dibasuh kaki kita, kita berharap semoga kejelekan tanah itu tidak nempel di kaki kita, ya, supaya kaki kita ini hanya ditempeli yang baik-baik saja. Termasuk kita berharap supaya kaki ini selalu melangkah ke jalan yang baik, ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wudu, menghilangkan hadas kecil. Kalau menghilangkan hadas besar, bagaimana? Ada mandi janabah, dikebyur kabeh. Kenapa? Nah, ini kalau kita baca di kitab Lataifut Thaharah wa Asrarus Shalah karya Kiai Soleh Darat itu dijelaskan terkait dengan cerita Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Adam itu dulu di surga dengan Ibu Hawa. Beliau itu diberi peraturan sama Allah, wala taqroba hadhis sajarah. Adam, Hawa, kamu jangan dekat-dekat pohon ini. Mendekat saja tidak boleh, apalagi memakan. Loh, dibujuki karo iblis. Adam, kamu kan di surga enak. Kalau kamu pengen enak terus, ya, biar kamu itu huldun itu langgeng. Maka ada nama istilah buah huldi, sajaratul huldi, buah kelanggengan. Ini kamu makan ini kalau kamu makan, kamu bisa huldun, bisa langgeng. Nah, akhirnya kebujuk rayuan iblis, ya toh? Terus makan buah yang dilarang oleh Allah tadi, imbasnya akhirnya turun ke dunia ini. Tapi sebetulnya nak dipikir-pikir itu janjane hanya skenario saja, biar dunia ada isinya. Itu nak dipikir-pikir orang ngono dunyane sepi. Jadi Gusti Allah memang gawe aturan ngoten niku. Nah, Syajaratul Khuld ini adalah makanan paling enak di surga. Betul. Ya, buah huldi ini adalah makanan yang paling enak di surga. Nah, ning donya iki sing paling enak apa? Ya tadi iltiqaul khitanain, ketemunya dua khitan tadi itu. Bahasa fikihnya itu iltiqaul khitanain, bertemunya khitan. Bertemunya dua alat kelamin yang berbeda tadi. Itu nikmatnya donya. Makanya treatmentnya beda. Kalau kentut, kalau kencing, nah itu termasuk hadas kecil, wudu. Nah, terus kalau iltiqaul khitanain, berhubungan tadi, maka dia harus mandi janabah. Mandi janabah ini fungsinya adalah untuk merefresh kembali anggota tubuh kita yang capek tadi. Maka disunahkan setelah hubungan itu langsung mandi. Bagusnya itu langsung.
Kalau ngenteni kesuwen, nah itu nilai freshnya nanti kurang. Termasuk jenengan pernah berpikir enggak, kenapa kok orang mati itu dimandikan? Itu kan ada beberapa jawaban. Ada yang mengatakan karena satu, dia ini mayat. Nah, karena mayat maka harus dimandikan biar suci. Ada juga yang mengatakan karena mayat itu sedang sakit, dia itu habis ditarik nyawanya sama malakul maut, malaikat itu dia itu capek, Pak. Wong mati itu kesel, meregang nyawa itu capek, maka dimandikan supaya jasadnya itu tidak terlalu capek, biar dia bisa fresh kembali. Ini nak coro keterangan kitab-kitab ngoten. Aja jenengan bantah ini. Lho Pak, wis mati memang dibahas. Ya, memang inilah bedanya manusia dengan hewan. Nah, hewan mati wis bar timbarno wae, tapi kalau manusia beda. Kita ada syariatnya. Nah, kenapa kalau kentut itu diwudoni? Nah, sing ketut sini tapi kok sing diwudoni raine. Nah, pernah mikir ngono enggak? Sebabnya apa nak kentut sing diwudoni kok ora belakangi, kok malah apa? Wajah, tangan, kaki. Nah, ini juga ada jawabannya. Karena kenapa kok kentut, kencing, berak itu kok membatalkan wudhu, terus yang diwudoni wajah dan lain sebagainya, kok tidak tempat kentutnya? Karena orang bisa kencing, orang bisa berak itu karena makanan, ya. Orang bisa minum karena bisa kencing karena ada suplai minuman. Orang bisa minum, bisa makan karena memasak. Orang bisa masak karena punya bahan. Orang punya bahan karena punya uang untuk beli. Orang bisa punya uang karena kerja. Dan orang kerja menggunakan tangan, kaki, kepala. Maka kalau dia hadas, yang diwudoni adalah anggota penyebab adanya kentut, kencing, dan berak tadi. Paham betul? Tak ulangi ya. Pertanyaannya gitu. Kenapa kalau kentut, kalau kencing kok yang diwudoni anggotanya kok tadi wajah, tangan, kepala, kaki? Kok tidak belakangnya? Ini pode pertanyaan, kenapa kalau sakit mata, kalau di Pak Dokter yang disuntik adalah belakangnya, kok tidak matanya, kan ya? Sama pertanyaannya kan ya? Kira aning dokter kan gitu. Suntik itu di mana? Sih kan di belakang ini. Orang mungkin sakit mata terus disuntik mata nih. Itu sama pertanyaan. Nah, ini jawabannya adalah karena yang menyebabkan kencing tadi adalah minum. Yang menyebabkan bedanya adalah makan. Nah, orang bisa minum makan karena punya bahan untuk makan minum. Dia bisa beli karena punya uang. Dia punya uang karena bekerja. Orang bekerja menggunakan tangan, kaki, kepala. Maka sumber asli dari penyebab itulah yang dibasuh. Nah, ini hikmah dari wudhu yang ada. Belum lagi kalau kita berbicara dari sisi kesehatan, ya, ada hidroterapi, bagaimana air itu sangat mendukung kesehatan fisik kita. Air bisa menjadikan wajah kita sehat, ya. Kan ada itu alat namanya apa itu yang harganya 3 juta itu. Saya kira 1,5 juta. Yang disemprot itu loh, ibu-ibu biasanya itu. Namanya apa itu? Itu kan ada alatnya kecil, nanti diberi air mineral terus disemprot. Nah, itu jari menyebabkan wajah itu tidak lekas keriput. Nah, jari wajah itu misalnya dia ini ada jerawatnya, nanti bisa sembuh karena disiram tadi. Nah, kita teknologi wudhu ini lebih ajib lagi karena tidak hanya wajah, ada tangan, ada kaki, kepala. Ini kalau kita langgengkan, ya, disunahkan untuk dawamul wudhu. Nah, ini masya Allah tidak sekedar hanya mendapatkan pahala, tapi juga menjaga kesehatan kita. Saya kira begitu yang dapat saya sampaikan terkait dengan syariat wudhu dan hikmahnya. Ada yang mau bertanya? Oke, monggo.
Ustaz, saya mau tanya manfaat atau mungkin istimewa orang yang menjalankan wudu atau selalu menjalankan wudu. Jadi kalau dia batal selalu wudu. Mungkin barangkali itu ada hikmah di balik itu, manfaat dan istimewanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan apa? Dawamul wudu itu ada hadisnya. Ini saya bacakan misalnya. Man dawamal wudu, siapa yang melanggengkan wudu, atau man mata ala wudu, ada juga itu ya. Siapa yang mati dalam keadaan wudu, fahuwa syahidun, maka dia kategori orang yang mati syahid. Idza qubida ruhul mar'i, ketika ruhnya seseorang dicabut, wa huwa mutawaddiun, sedangkan dia dalam keadaan wudu, maka dia disebut mati ala ma mata alaih. Dia mati dalam keadaan apa yang ia lakukan, yaitu sedang wudu. Wa huwa mutawaddiun fa huwa syahidun, maka dia termasuk orang yang mati syahid. Nah, intinya dawamul wudu ini bagian dari sunnah Rasul. Siapa yang bisa menjalankan, monggo, bagian dari kesunahan. Yang jelas ayat Qur'ane innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka orang-orang yang taubat dan suka orang-orang yang suci. Nah, itu ayat Qur'annya jelas. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang-orang taubat dan suka orang-orang yang mensucikan dirinya. Sehingga kita kalau selalu wudu berarti kita suci, berarti kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngentut wudu. Kalau habis makan gimana Pak? Wudu enggak? Makan tidak membatalkan wudu. Kalau misalnya wudu bagus. Dalam kitab Mukhtalul Hadis itu ada kisah hadis para nabi-nabi terdahulu itu dikisahkan oleh Rasulullah kalau mau makan wudu dan setelah makan wudu. Nah, ini perilakunya para nabi. Kalau mau dicontoh monggo. Tapi yang jelas makan dan minum tidak membatalkan wudu. Tapi kalau sholat, makan minum membatalkan sholat. Contoh, Allahu Akbar, mau bar mangan bakwan, nyelilit, terus dilek, berarti sholat karo ngelek sisa-sisa makanan. Ini namanya makan. Mau sholat minum soda, minuman yang ada rasanya keras sekali, itu kan bercampur dengan air ludah. Allahu Akbar, masih terasa dilek. Nah, ini juga batal karena masih ada unsur lain selain ludah. Nah, makanya kalau mau sholat itu memang betul-betul dibersihkan dulu mulutnya biar tidak mengganggu jalannya sholat. Demikian, mari kita tutup dengan doa bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal 'afiyah wa salamah wal ibadah wal istiqamah wal maghfirah wal barakah wa husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi habli minas sholihin wa bij'alni muqimas shalah wa dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana saghara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.